Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Karena segala mujizat, perbuatan besar dikerjakan bagi orang yang beriman dan percaya. Terima kasih Tuhan atas anugerah pengalaman dari Zakaria yang memuji Tuhan karena begitu besar pengalaman yang Tuhan telah berikan kepadanya. Semoga kami mengalami seperti Zakaria. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih, Anda tahu persis bahwa bagaimana Zakaria di usia tuanya dan istrinya Elizabeth juga di usia tuanya dan mandul. Dan Tuhan melakukan perbuatan besar bagi Zakaria dan Elizabeth. Elizabeth mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Dan hal itu membuat ketidakpercayaan, ketidakyakinan, bahkan sedikit keraguan dari Zakaria. Maka ketika dia ragu bahwa istrinya sedang mengandung, maka dia dibisukan oleh Tuhan. Selama 9 bulan lebih, Zakaria menjadi bisu, tidak bisa bicara. Ya. 9 bulan. Dan ini mempunyai makna yang dalam bagi kita bahwa kemudian kita seringkali harus tutup mulut dan melihat tidak hanya dengan panca indera fisik, mata, hidung, telinga, mulut, ya. Tetapi harus masuk ke dalam panca indera batin. Maka ketika Zakaria di ruangan tersuci dari bait Allah, karena dia sedang bertugas di sana, dan Tuhan menampakkan diri, malaikat menampakkan diri kepadanya dan dia tidak percaya. Bagaimana aku tahu bahwa aku dan istriku yang sudah tua ini terjadi padaku? Saudara, pengalaman Zakaria adalah pengalaman kita semua. Kita telah begitu banyak mendapatkan mujizat demi mujizat, rahmat demi rahmat. Dan kita masih menuntut lebih daripada itu, bahkan mungkin tidak percaya lagi, ya, kepada Tuhan. Karena keinginannya, kemauannya tidak terpenuhi. Bukan hanya keinginan dan kemauan tidak terpenuhi dalam diri Zakaria dan Elizabeth, tapi karena ada halangan dan hambatan yang secara natural, secara alamiah tidak mungkin seorang tua, seorang yang mandul dan seorang yang tidak lagi katakanlah berhaid, katakanlah begitu, tak mungkin. Tapi terjadi. Saudara, begitu banyak mujizat-mujizat dalam hidup kita masing-masing. Begitu banyak, begitu besar rahmat yang Tuhan nampakkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan disitulah dalam, apalagi kalau kita lihat dalam diri Maria, seorang perawan mengandung karena Roh Kudus. Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia, hampir impossible bagi pemikiran bangsa Yahudi. Allah yang besar dan agung dan mulia dan besar itu sekarang mau datang menjadi manusia seperti kita. Dan itulah yang membuat skandal bagi Yesus. Skandal bagi orang pemimpin agama bahwa Yesus adalah Allah. Hampir impossible dan hampir tidak mungkin ketika orang tidak sampai kepada bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus segala-galanya, bahwa Yesus adalah Raja yang dapat menyembuhkan orang dari segala macam penyakit, yang membangkitkan orang mati. Jadi pertumbuhan iman kita itu pertumbuhan dari, katakanlah, Yesus yang adalah mungkin manusia, mungkin anak Maria dan Yosef, mungkin nabi, mungkin apa, harus masuk kepada pemahaman akan Yesus dan kesadaran akan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan itulah yang tanpa sadar kita miliki bahwa ya, kita mungkin karena tidak percaya, karena kita menganggap meskipun tidak kita ungkapkan,
bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah hanya manusia. Karena seringkali tanpa kita sadar pun kita ini adalah dalam tanda petik, dalam tanda petik ya, maaf kalau salah, mungkin kita juga kafir. Karena kita tidak yakin bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Persis seperti pengakuan orang-orang sebelah yang mengatakan Yesus adalah nabi, Yesus adalah manusia. Nah disitulah saudaraku terkasih, jadi suatu proses, mungkin juga dalam tanda petik, kita suatu proses pemahaman, pemikiran, pendalaman dan iman akan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, penebus, Raja dan semesta. Meskipun gereja menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja segala Raja, tapi dalam proses pertumbuhan iman. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam perspektif ini, maka saudara kita yang sebelah yang hanya mengaku Yesus sebagai nabi, yang mengaku Yesus sebagai manusia biasa, itu proses mungkin tahapan paling awal. Meskipun mereka bukan hanya mengaku Yesus sebagai manusia, sebagai nabi, mungkin tahapan selanjutnya mereka ketika mengalami Yesus, bahwa itulah sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka itu dalam tanda petik mungkin secara perspektif ini mereka adalah Advent. Orang yang menanti-nantikan bahwa Yesus bukan hanya manusia, bukan hanya nabi, tapi Tuhan. Nah jadi ini proses. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif ini, mungkin kita tidak akan marah kepada saudara kita yang menolak Yesus sebagai Tuhan. It's okay. Mereka adalah Advent, ya, adalah masa penantian. Mungkin pada suatu saat Yesus sendiri akan datang. Maka Natal itu adalah aku sendiri Allah penyelamat akan datang sendiri kepada mereka, dan Yesus datang kepada mereka. Dan beberapa sudah mengalami pertobatan karena Yesus datang sendiri. Bukan karena saya, bukan karena imam, bukan karena gereja, tapi karena Yesus datang kepada mereka. Dalam perspektif ini mungkin kita harus melihat bahwa mereka adalah saudara kita dalam penantian. Ya, juga termasuk orang-orang Yahudi, juga termasuk orang-orang yang masih belum percaya pada Yesus. Mereka adalah penganut, dalam tanda petik, bukan gereja Advent, tetapi mereka sedang menanti-nantikan Tuhan. Advent, ya. Tapi sekali lagi kita mau melihat saudaraku terkasih, bagaimana sekarang ini Zakaria terpujilah Tuhan Allah Israel, ya. Sebab ia menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita. Luar biasa. Semoga iman Zakaria juga menjadi iman kita. Kita tahu, kita mungkin perlu dibutakan panca indera kita. Bukan hanya mulut kita, bisu, tapi juga tuli, supaya mata batin kita menjadi tumbuh. Jangan sampai mata kita terbuka, tetapi juga mata batin kita tertutup juga. Meskipun melihat tetapi tidak melihat, kata Yesus. Kita ingat tentang Bartimeus yang buta itu, ya. Dan dia dibukakan mata batinnya, tetapi orang Yahudi pemimpin agama, ya, dibutakan. Bartimeus dibukakan, orang Yahudi dibutakan. Tidak melihat karya Tuhan. Semoga tidak terjadi pada Anda dan kita semua. Dan Natal ini juga pengakuan kita bahwa yang lahir itu adalah Gloria in excelsis Deo. Dialah Tuhan, penyelamat, penebus, pembebas, dan penyembuh hidup kita. Semoga Anda disembuhkan tidak hanya dari penyakit badania, dari penyakit mentalia, dari penyakit fisik, tetapi lebih-lebih dibebaskan dari penyakit rohani. Terbukalah mata Anda dan melihat Yesus adalah Tuhan. Bayi yang dikandung, bayi yang dilahirkan di kandang, sungguh-sungguh Tuhan bagi Anda dan bagi saya. Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan, dibebaskan dari segala penyakit, dan dibukakan mata batin Anda melihat Yesus yang telah hadir dalam batin Anda. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.